Tembok China merupakan salah satu keajaiban dunia. Dan kabarnya, makam Nabi Zulkifli terdapat di tembok China yang kokoh dan panjang ini. Allahu a'lam. Mau kemana sih? Kambing merupakan salah satu hewan ternak yang sangat bersejarah dalam Islam. Rasul pernah bersabda, tidak ada seorang nabi yang tidak pernah menggembala kambing. Subhanallah. Orang Muslim di China biasa rumahnya itu bergambarkan tentang ciri kalau mereka adalah Islam, seperti gambar Ka'bah atau asma-asmanya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Good. Alhamdulillah saya berhasil untuk mencetak si perak ini. Mungkin saya bisa kerja di sini kali ya. China, negara dengan populasi terbanyak di dunia, dan saya akan menguak sejarah-sejarah Islam di negara dengan julukan tirai bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, faktanya jumlah penduduk Tiongkok pada tahun 2026 mencapai lebih dari 1,4 miliar. Sekitar 1 hingga 2%-nya adalah Muslim. Secara persentase memang terlihat kecil, namun jumlahnya mencapai 28 juta jiwa atau setara dengan jumlah penduduk Australia. Bisa dibilang populasi Muslim di Tiongkok cukup besar. Tak heran jika banyak peradaban Islam dan jejak-jejak Al-Quran yang bisa kita temukan di negara ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, saudaraku, luar biasa ya di sini tuh kayak tadi udah saya cek itu kayak -8 dan perjalanan masih jauh banget. Kita lihat ya ke dalamnya seperti apa ya. Di Tiongkok, awal tahun memang masih musim dingin. Meskipun suhu terasa beku, tapi tidak menyurutkan tekad saya untuk terus menapaki The Great Wall yang panjangnya lebih dari 21.000 kilometer atau setara dengan 4 kali perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Wow, terbayang ya sepanjang apa tembok besar Cina ini? Sungguh, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak berakal. Quran Surat Yunus ayat 100. Tembok China merupakan salah satu keajaiban dunia. Dan kabarnya, makam Nabi Zulkifli terdapat di tembok China yang kokoh dan panjang. Allahu a'lam. Saudaraku, klaim tentang penemuan makam Nabi Zulkifli alaihissalam di bawah reruntuhan tembok besar Cina mulai ramai tersebar pada April 2025 silam. Ribuan video di media sosial menarasikan temuan makam kuno berkaligrafi Arab di Tiongkok. Namun, hingga saat ini, video-video yang beredar dianggap menyesatkan karena tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Tiongkok maupun pakar arkeologi. Lantas, di mana makam Nabi Zulkifli alaihissalam? Berdasarkan sejumlah riwayat, Nabi Zulkifli alaihissalam dimakamkan di sebuah tempat yang kini menjadi wilayah Al-Kifl, Irak. Sumpah tinggi banget, Pak. Udah, sorry Bang. Saudaraku, begitu panjangnya tembok besar Cina ini, tentu akan memakan waktu untuk menjelajahinya. Tapi jangan khawatir, ada cara praktis dan hemat tenaga, ya, naik cable car. Saudaraku, sekarang karena teknologi udah canggih, jadi untuk naik ke tembok Cina ini udah pakai cable car ya. Mungkin kalau zaman dulu tuh kita jalan, aduh lumayan goyang ya. Kita jalan melalui tangga-tangga dari bawah, dan alhamdulillah sekarang saudaraku udah ada cable car. Masya Allah, tabarakallah. Sumpah Bang, tinggi banget Bang. Takut Mas. Hah? Takut. Gue takut ketinggian. Santai dong. Masih jauh. Masih lagi. Apalagi ketinggian kabel car ini lebih dari 1000 mdpl. Subhanallah.
Gimana ya? Gak bisa Bang. Tapi dari atas, kita bisa dengan jelas melihat struktur bangunan tembok megah ini. Dan juga pemandangan alam yang indah di sekitarnya. Itu virtualnya. Melintasi perbukitan, gunung, serta padang rumput. Bang, ini sumpah tinggi banget. Biasa kita ke itunya. Iya bener. Gak bisa sama ketinggian. Bukankah Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Quran Surat An-Naml ayat 60. Saudaraku, belibet ya karena dingin banget, tapi Great Wall-nya udah mulai kelihatan ya itu. Masya Allah tinggi banget, subhanallah. Alhamdulillah, akhirnya saya tiba di tujuan. Saudaraku, luar biasa ya, ternyata kabel karet itu tinggi banget dan jujur saya takut banget sama ketinggian, ya Allah. Tadi, sebentar ya saudaraku ya, tenangin diri dulu. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga di, mungkin masih ada perjalanan sedikit lagi ke Great Wall-nya, jadi kita langsung jalan aja ya. Alhamdulillah, ya Allah. Saudaraku, sekarang saya lagi berada di tempat di mana jual beli hewan ternak. Nah, satu yang unik saya lihat ya, tadi pada saat kambingnya ditimbang, pemiliknya itu juga naik karena mungkin itu ada sistem TER ya, jadi dikurangi massa berat dari si penjual kambing. Nah, seperti itu, saudaraku, Masya Allah. Masya Allah, saya rasa ini salah satu cara menimbang kambing yang unik. Penjual harus menggendong kambing untuk menimbang bobotnya sebelum dijual, supaya bobotnya sesuai dan tidak ada selisih. Karena menimbang kambing yang masih hidup memang cukup sulit. Pasar Kambing Dali, Yunan, salah satu pasar mingguan yang terkenal di sini. Rasanya, semua orang yang hadir begitu antusias untuk melakukan tawar-menawar jual beli kambing. Kambing Xinjiang terkenal sebagai salah satu kambing terbaik di Cina, serta sebagai komoditas utama di daerahnya dengan populasi yang melimpah mencapai 40 juta ekor. Kambing ini memiliki ciri khas bagian belakangnya tebal dan penuh lemak. Keunggulan utamanya ada pada dagingnya yang lembut dengan kualitas superior untuk diolah menjadi hidangan yang lezat. Transaksi jual beli kambing sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Oh ya, terima kasih. Jadi saudaraku, ternyata kambing ini harganya lumayan ya, bisa sampai 2.500 yang besar, itu yang 30 kilo. Dan yang mungkin di bawah 30 kilo bisa harganya 1.500. Terus kata bapaknya, kambing yang paling bagus itu dari daerah Xinjiang. Subhanallah. Ternyata nggak jauh beda ya harganya dengan di Indonesia. Bahkan juga tidak berbeda dengan harga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Urwah, seekor kambing seharga 1 dinar emas setara 4,25 gram emas. Dan subhanallah, tak heran jika kambing adalah komoditas yang harganya paling stabil, tak terpengaruh inflasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Saudaraku, ini saya lagi ngebantuin untuk menjaga kambing biar nggak kabur ke sono, no. Jauh banget kalau udah kabur. Makanya ini saya jaga di sini. Mau kemana? Mau kemana sih? Saudaraku, melihat para pedagang di pasar kambing ini mengingat saya akan adab Rasulullah saat berdagang. Beliau mengutamakan kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak, bukan sekadar mencari keuntungan. Nabi Muhammad SAW juga selalu berterus terang mengenai kondisi barang, tidak menipu, ramah, mengambil keuntungan wajar, serta menghindari sumpah palsu dan riba. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Dalam di tempat yang sama, jam yang sama, dan hari yang sama, harga kambing itu bisa meningkat tinggi harganya. Karena apa? Karena si penjual menjual ke orang yang beli
Terus dalam beberapa waktu punya si pembeli ini bisa dibeli lagi sama orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Jadi terus meningkat, dijual terus kambingnya, dan itu Masya Allah luar biasa ya harga kambing di sini ya. Saudaraku, ternyata kambing memiliki keistimewaan di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis dikatakan, peliharalah, manfaatkan oleh kalian kambing karena di dalamnya terdapat barokah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa kambing adalah harta terbaik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat jatuhnya air hujan, yang dengannya ia lari membawa agamanya dari fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, inilah alasannya memelihara kambing dianggap sebagai bentuk mengikuti sunnah yang membawa keberkahan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kambing merupakan salah satu hewan ternak yang sangat bersejarah dalam Islam. Nah, menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul pernah bersabda, tidak ada seorang nabi yang tidak pernah menggembala kambing. Subhanallah. Saudaraku, melihat kambing-kambing tadi bikin saya jadi ngidam nih. Saya pun menuju pusat kuliner halal tertua dan terbesar yang berada di Newji Street, Beijing. Subhanallah, ternyata nggak cuma di Indonesia ya, kalau ada makanan yang ngehits alias viral, langsung diserbu pembeli. Tak terkecuali kios sate kaki domba ini. Saya pun tidak mau kalah, ikut antri juga, daripada penasaran. Nah, sekarang saya mau cobain untuk ada sate domba dan saya penasaran banget sama rasanya. Dan juga kita bisa lihat ya, di sini tuh walaupun Islamnya minoritas, tapi antrian makanan halalnya Masya Allah ramai banget. Ya, Saudaraku, sate domba ini salah satu yang paling dicari masyarakat ataupun para wisatawan. Selain karena racikan bumbunya yang otentik, kehalalannya juga dijamin. Nah, udah dia. Kita cobain di belakang ya. Nah, ini dia saudaraku satenya. Setelah saya nunggu beberapa jam antri dan saya pegang juga satenya. Kita cobain ya seperti apa rasanya. Bismillah. Saudaraku, ini sate enak banget ya. Ketika saya gigit tuh dagingnya empuk, rasanya smoky banget dan nggak bau perengus. Subhanallah, enak banget. Rasa bumbunya begitu otentik khas Tiongkok. Sesuai dengan tagline kiosnya, Beijing lamar rasa asli. Satu tusuk sate domba ini dihargai 10 yuan yang dirupiahkan sekitar 24 ribuan. Masya Allah. Tabarakallah, rasanya senang sekali ya bisa bertemu dengan adik-adik di Indonesia ini. Pokoknya teman-teman sukses, semangat kuliahnya dan tetap semangat. Jangan lupa pulang kampung ya. Amin.